Bismil abi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan mendengarkan sebuah debat satu lawan satu antara apologetik Kristen yang memahami, bahkan katanya dia 13 tahun dia belajar Quran, hadis, dan sejarah Islam, menghadapi seorang anak muda polemikus, ustadz daripada Islam, yang tampil dengan pemahaman-pemahamannya terkait agama sendiri. Nah, apa yang dibahas ini merupakan sesuatu hal yang bagus untuk kita jadikan mendapatkan ilmu supaya saling mencerdaskan satu dengan yang lain. Nah, teman-teman jangan skip, tidak usah baperan, kepanasan, lapor-melapor, karena di zaman ini kita mau cerdas, tidak mau ngikut sesuatu yang hanya kata orang, katanya, dan kata si B, tapi ada literaturnya. Gimana debatnya? Jangan skip. Semoga teman-teman kita semua dicerdaskan. Ini dia videonya. Yang kalah sama Isa. Kalau Tuhan kontop itu Tuhan bisa mati. Kalau Allah kalah sama Isa, Allah minder. Salam ya, titip salam ya. Salam ya, Allah kalah dengan Isa ya. Kawannya. Salam, selamat menyembah Tuhan yang gak terkemuka di dunia dan akhirat. Kalah pansos, kalah eksi, Allah. Malik, salam Tuhan yang kontop ya. Salam ya, menyembah Allah yang kalah gak terkemuka. Salam ya kawan-kawan. Salam ya, salam menyembah Allah. Allah yang gak terkemuka di dunia dan akhirat. Kamu naik-naik Madia. Dia kan titip salam saja kawan. Apa salah dia bilang salam juga, selamat menyembah Allah yang kalah. Ladu sing, apa salah dia bilang Tuhan Anda on off? Salah nggak? Tolong ya, jawab. Salah juga kalau aku bilang Allah. Tuhan Anda pernah kalah. Tuhan Anda pernah mati nggak? Memang Allah juga kalah. Allah on off juga. Allah nggak terkemuka. Coba Ladu sing, coba jawab Madia. Coba kenapa Allah kalah? Kenapa Allah nggak terkemuka di dunia dan akhirat? Ya itu nanti Madia jawab dulu ya. Madia tapi kenapa Allah terkemuka di dunia dan akhirat? Kamu tanya kamu ini naik-naik udah kejang-kejang, santai aja dulu. Madia udah kejang, Madia berbagi wawasan. Iya, kamu kalah. Nomor aja ya. Yang pendek aja 1 menit. Ya, kamu mau berdiskusi? 3 menit. Madia. 3 menit. Oh, 3 menit aja. Guys. Nanti tiap 1 menit aku tunjukin timernya ya. 1 menit aja. Temanya apa? Allah kalah ya. Allah kalah. Allah nggak terkemuka ya. Temanya Allah kalah nggak terkemuka. Allah lemas. Ya. Tapi tema Allah tak berdaya. Allah kalah ya. Anda boleh bertanya 1 menit, mari jawab 1 menit, mari jawab. Oke? 1 menit. Oke, siap. Kita bisa tanya. Mohon maaf ya Malik, Madia. Oke, Madia, kamu diskusi sama aku. Kamu diskusi sama aku, Allah kalah. Tentang temanya Allah kalah. Kita berbagi wawasan saja. Iya, aku juga mau nanya soal Allah nggak terkemuka. Kok sedih? Oke, 3 menit ya. 1 menit aja dah Bang Kiamat. Oh, ini Malik sama Madia. Malik sama Madia ya? Ya, Malik sama Madia. Ya, biar cepat dijawab Madia. Berapa menit? Sama Kiamat udah nggak berani ya Madia. Udah bilang. Hentikan Madia. Sama Kiamat nih, Madia. Sekarang mau coba sama Malik. Iya, dia mau naik karirnya. Madia mau berapa menit? Ini waktu baterai Madia sisa 10%. Nah, 1 menit aja. Ada halah. 1% Madia. Jadi 10% itu untuk menghujat doang ya Madia ya? Madia, giliran tadi datang sama Bang Kiamat. Giliran tahu lawannya gua, lu langsung 10%. Ya, 1 menit aja lawan. Oke. 1 menit ya. Ya udah, siapa duluan? Madia Ya, dulu. Anda boleh bertanya tentang Madia. Ya udah Madia dulu, silakan ceritakan tentang Islam, nanti bertanya. Opening statement aja dulu ya. Siapa nih? Madia kah? Ya udah, duluan. Dia. Oke, Madia duluan. Kita duluan ya teman-teman di sini. Selamat pagi ya, kita berbagi wawasan saja ya. Ajaran Islam itu esanya murni. Artinya esa murni ini tidak memerlukan kepribadian atau apapun juga. Jadi esa murni ini sebenarnya sudah ada di sejak zaman Adam, diteruskan kepada Abraham, baru Isa atau Yesus, baru ke Nabi Muhammad. Ini esa murninya seperti itu. Yang penyimpangan yang terjadilah di zaman pada saat pengikut-pengikut daripada Isa atau Yesus itu yang menyimpangkan menjadi Tuhan, esanya nggak murni lagi, atau dikatakan seperti campur-campur gitu loh, gado-gado esanya gitu loh. Dia menyembah Tuhan juga tapi dicampur, ada kepribadian 1, 2, 3 sampai 10 kadang-kadang. Nah ini yang terjadi. Nah Islam datang meluruskan itu kembali, esanya nggak biar jadi murni lagi.
seperti ajaran Yahudi. Nah, ajaran Yahudi memang ada juga yang nggak murni, dia menyembah sapi. Menyembah sapi ada, menyembah Melkisedek, menyembah Nabi Musa, itu sepeninggal Nabi Musa. Tetapi poinnya adalah esanya awalnya murni gitu. Murni itu enggak ada apapun. Oke. Hai guys, selamat pagi netizen. Aku mau lawan Nadia. Simak ya. Nadia, ajaran Islam itu udah nggak murni karena dalam Al-Imran ayat 45 Allah kalah. Yang sebenarnya adalah Allah memuliakan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu terkemuka di dunia dan akhirat. Sampai datanglah Muhammad yang tidak punya akidah, Islam yang tidak punya syariat, kemudian Islam mencuri akidah dari Yahudi, Kristen dan juga pagan. Makanya nggak salah kalau dibilang Muhammad itu colong Mekah. Dia suka mencuri akidah orang. Salah satunya adalah sunat, minum kencing onta, tawaf nggak pakai baju, kemudian kumpul kebo yang ada di Al-Azhar ayat 51 yang diterapkan oleh Muhammad. Nah, semua ajaran itu adalah bukti bahwa Islam itu adalah ajaran pagan yang menyamar dan menyelewengkan ajaran Allah. Kemudian Islam melecehkan Allah dengan mengatakan wujud Allah itu aneh, kedua tangannya adalah kanan. Masa Allah kayak begitu, nggak punya tangan kiri? Bagaimana coba dia ngolesin deodoran ke keteknya sendiri? Kan nggak benar itu. Lanjut. Ya, terima kasih ya. Untuk kedua tangan ya, mengapa kanan semua? Ini sebenarnya makna yang tidak sebenarnya. Untuk menunjukkan kebaikan Tuhan dalam Islam itu semua baik gitu loh. Artinya kalau kanan itu lambang kebaikan. Nah, kalau kawan-kawan kan mempunyai lambang kejelekan karena mengadopsi kiri juga. Nah, itulah kelebihan Tuhan Islam. Makna alegorisnya adalah semua baik. Nah, itu dalam Tuhan Islam itu semua baik. Kalau Tuhan kawan-kawan kan ada kirinya, berarti bercampur dengan kejahatan, kejelekan. Nah, itu bedanya kawannya. Nah, itu kemudian posisi Esa murni. Esa murni kalau dituju kepada Isa atau Yesus, itu tidak murni lagi karena ada macam-macam bercampur gitu loh. Ada kepribadian, ada Bapa, ada Ruhul Kudus, jadi 3 kawan. Seperti es itu, seperti Tuhan itu jadi es campur gitu loh. Jadi nggak murni lagi esnya. Kalau es itu ada campuran. Jadi kalau kawan-kawan ingat es campur, ingat Tuhan yang bercampur-campur, nggak murni lagi esnya. Tuhannya nggak murni lagi, walaupun Esa juga sih, tapi bercampur-campur gitu loh. Jadi kalau kawan-kawan minum es campur, ingat Tuhan yang campur-campur. Ya, waktu saya. Kedua tangan Allah itu bukan melambangkan baik, tapi melambangkan bahwa Muhammad seorang penghujat dan Islam itu agama penghujat. Bahwa menggambarkan Allah yang mengikut Tuhan Yesus dilecehkan. Justru Islam itu melecehkan Allah dengan mengatakan Allah nggak punya tangan kiri. Jadi Allah nggak bisa mengoleskan reksona ke keteknya. Nah, kemudian kembali bahwa akidah Islam itu adalah akidah curian. Nah, makanya nggak salah kalau dibilang Muhammad itu colong Mekah. Syariatnya adalah syariat curian. Ajarannya ajaran pagan, kemudian disatukan dengan ajaran yang mencuri lagi dari Kristen dan Yahudi. Dan sebenarnya Allah itu dewa pagan yang punya 3 anak perempuan. Nah, itu tercatat dalam An-Najm ayat 19 sampai 21, di mana Allah yang berkelamin laki-laki yang tadinya tidak buntung sebelah, dia punya istri dan punya anak. Nah, tapi datanglah Islam menyelewengkan semua itu. Jadilah tauhid. Nah, tauhid itu bukan ajaran Esa. Tauhid itu menyelewengkan dari ajaran Allah yang berkelamin laki-laki dan punya istri. Gitu, Media. Ya, ya, posisi Esa murni tadi ya. Nah, Tuhan dalam Islam itu Anda bisa cek ya, tidak ada berkepribadian, tidak ada hal-hal yang tergantung yang lain. Nah, kalau Tuhan seperti itu menunjukkan Tuhan kelemahan, karena dia mempunyai posisi yang lain, ada memerlukan yang lain. Ini kalau dalam Islam menunjukkan suatu kelemahan. Ini bedanya. Kalau Tuhan kawan-kawan kan ada kepribadian, tidak bisa berdiri sendiri. Ini menunjukkan suatu kelemahan, kawan. Jadi kalau Tuhan itu memerlukan yang lain, menunjukkan kelemahan. Ini posisi yang tidak bisa dibantah. Jadi Esa kawan-kawan itu nggak murni lagi, kawan. Ya, makanya berhentilah menyembah Tuhan yang nggak murni. Emas saja orang suka yang murni ya. Emas itu kalau Anda beli ke toko emas, perlu yang murni, bukannya yang emas yang campur-campur. Nggak laku, mahal itu dijual. Harus emas yang murni, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan nggak murni lagi ya, Tuhan KW namanya, es campur. Tuhan seperti es campur, itu nggak murni lagi. Ya, tolong kawan-kawan sadar diri ya, menyembah Tuhan itu jangan yang KW-KW gitu loh. Ngapain? Oke. Ya, jadi Islam itu ajaran yang menyelewengkan ajaran yang benar dicampur dengan ajaran pagan. Kemudian Allah difitnah, wujudnya seperti demikian. Belum lagi Allah yang kedua tangannya adalah kanan, itu satu. Belum selesai sampai di situ. Di hadis lebih parah, Allah keribo. Terus kemudian Allah yang membedakan dengan Dajjal matanya 2. Nah, begitu. Jadi Islam itu sangat melecehkan Tuhan. Dimana ketika Allah yang difitnah sebagai Tuhan, nyatanya dia kalah dengan Isa. Karena Isa lah yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imran ayat 45, Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Allah enggak. Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, itu untuk Isa, difitnah untuk Allah. Nah, jadi Islam itu akidah curian yang dipelopori oleh Muhammad, seorang pencuri akidah. Dan ini bukti bahwa Islam agama yang salah atau agama penyesat. Makanya orang Islam walaupun tiap hari minta petunjuk jalan yang lurus, tidak mendapat hidayah. Kenapa? Karena ajarannya udah menyimpang. Itu semua karena Muhammad ingin menyelewengkan ajaran yang benar demi memuaskan nafsu syahwatnya gitu. Nah,
Yuk, lanjut. Ya, kembali kepada ajaran yang esa murni ya, bukan esa yang seperti es campur ya. Jadi posisinya dalam Islam itu laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Jadi kalau ada yang menggambarkan Tuhan dengan manusia, apapun alasannya terbantahkan dalam konsep tauhid. Nah, kalau Tuhan itu jadi manusia atau jadi apa saja, nanti dia banyak mengaku Tuhan. Akulah Tuhan, iblis juga ngaku Tuhan, nanti bagaimana membedakannya? Bakal kacau, nanti banyak Tuhan. Ini yang terjadi, makanya Tuhan nggak mau dilihat. Nggak mau diserupakan dengan apapun juga. Ini konsep Tuhan dalam Islam. Nah, kalau kawan-kawan nanti iblis, akulah Tuhan, banyak banget Tuhan, bingung tuh, mana Tuhan yang benar nih? Nah, itu makanya Tuhan nggak mau menyerupakan dari manusia. Tuhan tuh sadar diri juga, tahu dia sebelumnya tuh, wah kalau disamakan dengan manusia bakal iblis ngaku-ngaku Tuhan juga ini. Nanti banyak yang sesat manusianya. Nah, ini membedakannya gimana nih? Gitu loh. Itu sadar kawan, sadar. Ya, sadar diri, membedakan Tuhan dengan iblis gimana nih? Gitu loh. Oke, silakan. Ketika Muhammad menyelewengkan ajaran Tuhan dengan cara membuat seolah-olah menerima wahyu Islam, itu semua demi kepentingan syahwatnya. Makanya banyak sekali ajaran-ajaran amoral yang dilakukan oleh Muhammad. Salah satunya dalam surah Al-Ahzab ayat 51, Muhammad dikatakan boleh menangguhkan menggauli siapapun yang dia kehendaki. Nah, nggak mungkin firman Tuhan bilang begini, masa iya Tuhan nyuruh Muhammad kumpul kebo? Nah, ini bukti bahwa apa? Muhammad adalah pencuri akidah dan penyeleweng ajaran yang benar. Karena sekali lagi, dalam Al-Imran ayat 45, Isa adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat, bukan Allah. Jadi orang Islam, sadarlah kalian dan bertobat. Jangan mengikuti ajaran Muhammad yang mementingkan syahwatnya sendiri. Kalau Muhammad udah jelas, 1 kamar, 2 kamar tidur sama perempuan, 1 kamar, 2 kamar buka celana. Karena emang Islam itu agama buka celana dan ketelanjangan. Begitu. Stop. Oke. Kalau dia bingung ya, kok Yahudi Tuhannya sama dengan Islam ya? Ternyata Tuhan Yahudi yang kawan-kawan 11-12 ngaku-ngaku di dalam kitab suci itu malah minjem pulang Yahudi, Tuhannya kok tidak bisa dilihat juga. Nah, itu dia bingung. Waduh, ternyata Tuhan orang-orang yang selama ini ngaku 11-12 berbeda dengan Yahudi. Hanya 90% di sana orang Yahudi menolak Kristen. Ya, menolak ajaran Anda itu ditolaknya, Nabi itu ditolak. Tapi kawan-kawan ngaku ya, waduh, Kristen. Cuma 5% nggak nyampe. Persen menolak Kristenan. Buka data statistik ya, buka data statistik. Ini yang membuat Anda itu harus kemana? Fondasi Anda di mana? Silahkan lanjut. Akibat Muhammad menyelewengkan dan menjadi penyesat, lihat, Allah begitu dilecehkan. Dalam surah Al-An'am ayat 11, Allah tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Loh, kok bisa Tuhan harus punya istri dulu baru bisa punya anak? Ini kan artinya Muhammad memaksakan Allah berhubungan sanggama dengan bininya. Allah punya lato-lato, kemudian baru bininya mengandung dan punya anak. Ini kan teologi cacat. Inilah Islam dengan segala kecacatan konsep ketuhanannya. Terus saking parahnya lagi penyelewengan yang dilakukan Muhammad, Allah katanya tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Lalu apa bedanya dengan Adam yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan? Sekalian aja Islamnya Mbak Adam gitu loh. Nah, kemudian ajaran Islam itu sangat ditolak oleh Yahudi. Buktinya apa? Satupun orang Yahudi tidak ada yang sudi menginjakan kakinya ke Ka'bah. Justru bagi Yahudi, Ka'bah itu najis karena memang Ka'bah itu tempat pagan berhala. Gitu. Cukup. Ya, kita bisa lihat posisinya. Ternyata orang Yahudi di sana menerima Islam 14% loh Islam. Di negara itu 14%. Nah, jadi ternyata yang diterima oleh orang Yahudi di sana Islam lebih banyak. Kristen cuma berapa persen. Nah, itu artinya yang ngaku-ngaku 11-12 kitab sucinya diambil, dipinjam, dimasukkan ke dalam Bible. Dia nggak ngakuin. Apalagi Tuhan menjelma dari manusia, itu mereka ngakuin sebagai Tuhan. Apalagi Nabi saja nggak diakui oleh orang Yahudi. Ini seperti cinta bertepuk sebelah tangannya. Ini suatu batu sandungan di ajaran kawan-kawan. Bagaimana Anda ngaku sama kalau yang pemilik asalnya menolak? Ini batu sandungan yang paling besar di dalam diri ajaran Anda. Kemudian di ajaran Anda, semua makanan Anda makan, bukan najis yang masuk ke mulut, itu di dalam Bible Anda. Nah, ternyata ini juga batu sandungan di ajaran Anda ya. Kalau Islam ada pilih-pilih, ada halal, ada haram. Yahudi juga pilih-pilih. Kawan-kawan itu malah makan semua. Ini batu sandungan, mengaku-ngaku mengikuti orang Yahudi, ternyata berbeda. Ini kawan-kawan. Semoga ada ya. Jadi Yahudi itu sangat najis dengan Ka'bah, teman-teman sekalian. Makanya tidak ada satupun Yahudi yang sudi menginjakan Ka'bah. Bagi mereka, Ka'bah itu tidak lebih dari sebuah kandang babi. Makanya mereka nggak sudi, karena babi itu haram bagi Yahudi dan mereka nggak mau dekat-dekat Ka'bah. Ini bukti satu poin bahwa Yahudi pun najis dengan tempat yang dianggap suci oleh orang Islam. Lalu Yahudi juga tidak pernah menganggap bahwa Allah itu Tuhan mereka ya bukan Allah. Kedua tangannya adalah kanan.
Apalagi kalau sampai rambutnya kribo, itu nggak diterima sama orang Yahudi. Naasnya orang Islam Indonesia yang di sana mereka perang dengan orang Yahudi, di Indonesia mereka menjilat dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi nggak pernah minum kencing onta, apalagi mengakui Muhammad sebagai nabi. Nggak mungkin dong. Tidak ada pernah terjadi nabi pedofil di zaman Yahudi, itu nggak ada. Nabi seperti itu akan langsung dieksekusi. Makanya ketika Yahudi ditawarkan masuk Islam, mereka menolak karena mereka tahu Islam itu tidak lebih dari ajaran untuk hewan. Habis. Lanjut. Oke. Bukan yang najis masuk ke mulut, semua dimakan. Tiba-tiba mengolok-olok sesuatu yang hal darurat dalam posisi meminum kencing, unta itu tadi untuk pengobatan. Sedangkan di ajaran Anda ya, semua makanan dimakan, masuk ke mulut itu nggak najis. Anjing, kucing dan lain-lain, biawak, ular dimakan semua. Tidak ada halal haram lagi. Nah ini, dan yang ngaku-ngaku sebas-bebas dengan orang Yahudi, tapi ternyata dengan menggenapinya dengan posisi tidak ada aturan lagi di agama Anda. Semua yang masuk ke mulut tidak menajiskan. Ini suatu batu sandungan di ajaran agama Anda ya. Yang ngaku-ngaku ya, bukan di Matius 5 ayat 20 ya, di Matius 5, jika hidup Anda tidak lebih baik daripada orang Yahudi, maka Anda tidak akan masuk surga. Yesus datang untuk menggenapi dengan ajaran kasih, tapi ajaran kasih ini dipelintir dengan posisi apa? Di sisi penggenapannya membatalkan dengan Efesus 2 ayat 15 ya. Anda lihat pemahaman Paulus ini membatalkan Taurat, sedangkan Yesus sendiri tidak membatalkan. Oke. Jadi gitu ya kawan-kawan, bahwa menurut Yahudi Ka'bah itu adalah tempat yang najis. Nah, maka menurut mereka Ka'bah itu adalah seperti kandang babi, gitu. Makanya nggak ada satupun Yahudi yang ikhlas menginjakan kakinya ke Ka'bah, apalagi mencium batu Hajar Aswad. Mereka jijik dengan Islam, jijik dengan Ka'bah. Kemudian datanglah antek-antek Muhammad yang namanya Kadun, ini mah dia berusaha mencium kemaluan orang-orang Yahudi supaya mendapatkan perhatian. Naasnya sampai kapanpun orang Yahudi nggak sudi mengakui Muhammad Nabi, nggak sudi minum kencing onta, nggak sudi mereka mau disatukan syariat dengan kalian. Apalagi orang Yahudi nggak sudi Tuhan mereka dibilang kedua tangannya adalah kanan, rambutnya kribo, gitu. Apalagi orang Yahudi lebih nggak sudi lagi dibilang Allahnya itu berkelamin laki-laki, kemudian butuh istri baru bisa punya anak. Itu bukan tipe Yahudi kawan. Jangan mencium kemaluan mereka lah untuk mendapatkan attention atau perhatian. Kurang kasih sayang ya. Lanjut. Oke, batu sandungan paling parah adalah di saat Yesus mengatakan jangan membatalkan hukum Taurat, Matius 5 ayat 17 sampai 19. Aku datang untuk menggenapi, ini batu sandungan Anda ya. Kemudian datang Paulus di Yohanes 2 ayat 15 membatalkan Taurat, semua dimakan, semua diminum, mabuk-mabukan, minum bir segala macam itu kalau masuk ke dalam mulut kok boleh. Tidak najis. Ini poinnya. Mengapa Anda lakukan ini? Sedangkan Yesus melarang mabuk-mabukan, minum bir, teler-teleran itu nggak boleh. Tapi kenapa di agama Anda masuk ke dalam mulut tidak najis lagi itu? Minum anggur asam, segala macam. Kenapa boleh seperti ini? Nah ini batu sandungan di agama Anda. Ini suatu posisi yang sangat menyedihkan. Ini kenapa? Ini karena mengikuti Paulus namanya. Paulus itu membatalkan Taurat, Efesus 2 ayat 15. Ini suatu batu sandungan yang seharusnya Anda sadarin kawannya. Sebelum kita berbicara ke dalam teks ayat-ayat yang Anda tidak mengerti, seperti ajaran yang Anda katakan. Okay. Bukan batu sandungan, batu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu najis bagi orang Yahudi. Satu orang pun Yahudi yang udah gila sekalipun nggak akan sudi mencium Hajar Aswad. Apalagi sampai nyembah batu kayak Islam. Nggak mungkin. Nggak pernah mereka sudi cebok pakai batu kayak kelakuan Muhammad. Cebok pakai batu itu cuma dilakukan sama orang Islam, sama Muhammad kencing jongkok. Orang Yahudi nggak doyan kayak begitu, apalagi nyembah Allah. Nggak mungkin itu kawan. Anda dan kadrun-kadrun orang Islam Indonesia berusaha mencium kemaluan Yahudi agar kalian dapat perhatian. Nggak mau mereka kawan, sia-sia. Kalian itu cuma dimanfaatkan sama orang Islam. No, lihat Palestina dipersulit, pergi sana berperang sama orang Yahudi. Jangan mencium kelaminnya terus. Orang Yahudi itu nggak sudi kok sama Muhammad. Muhammad sampai kapanpun ditakdirkan bukan nabi selain nabi pedofil dan nabi cabul, nabi palsu. Bagi orang Yahudi, Muhammad cuma seonggok penjahat kriminal, bukan seorang nabi. Jadi naasnya kalian ketika kalian mencari perhatian dengan mencium Yahudi, kalian hanya dianggap sebagai kotoran, gitu. Lanjut Madia. Baik ya, di dalam Islam Allah itu maha hidup ya. Maha hidup itu tidak pernah mati walau sedetik pun ya. Nah berbeda dengan ajaran Tuhan. Sang pencipta di ajaran kawan-kawan itu bisa mati, bisa hidup, bahkan bisa dikatakan mati 3 hari. Ini menunjukkan kelemahan dalam konsep ketuhanan. Ini suatu batu sandungan yang sangat sedih, menyedihkan di ajaran Anda. Kenapa Anda mempercayai Tuhan yang bisa mati, bisa hidup ya, boleh dikatakan Tuhan saklar. Ini terjadi di ajaran ini, fakta. Anda dan ini yang Anda imani, mencintai atau mengimani Tuhan yang bisa hidup, bisa mati, Tuhan saklar namanya. Apakah Anda tidak sadar menyembah Tuhan yang bisa mati, bisa hidup? Masya Allah, Tuhan ini bukan kelemahan, oke ya? Udah, gitu doang. Masih ada 15 detik. Oke, sadar dirilah ya. Apa gunanya menyembah Tuhan yang bisa mati, bisa hidup? Ini kita bicara fakta, bukan menghina. Kalau menghina itu tidak ada fakta, tidak ada
sesuatu yang salah, yang tidak sesuai. Tapi Madia fakta, tuh Anda menyembah Tuhan yang bisa mati, bisa hidup. Oke? Apalagi Allah yang dikandangin, yang nggak bisa jadi manusia, nggak mampu jadi ini, nggak mampu jadi itu, cuma ngedokong-dong di arsi. Ya lebih nggak doyan orang Yahudi, apalagi orang Kristen lebih nggak doyan sama Allah. Allah itu cuma di Kristen itu cuma jadi hamba. Coba kamu baca Alkitab, hanya Tuhan satu-satunya yang maha kuasa. Selain itu Allah bangsa lain adalah berhala setan. Nah tuh, Allah itu cuma seonggok berhala bagi orang Kristen dan orang Yahudi. Jadi jangan kepedean lah jualan Allah yang nggak kelihatan, yang cuma ngedokem dikandangin sama umatnya, umat yang larang Allah nggak bisa jadi manusia, terus dengan alibi kalau Allah jadi manusia kasihan yang buta nggak bisa melihat, ya disembuhin lah. Makanya menyembahlah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus jadi Tuhan, yang buta jadi sembuh bisa melihat. Gitu. Agama kayak begini kok dipercaya. Makanya udah gue bilang, Islam itu agama buka celana dan kemaluan yang dipelopori oleh Muhammad dengan nafsunya, bukan agama dari Tuhan. Quran itu kitab karangan, makanya banyak yang salah isinya. Gitu. Oke, baik. Kembali di dalam sifat-sifat dalam Islam itu, Tuhan itu tidak bisa memerlukan atau yang lain, berdiri sendiri. Jadi kalau Tuhan dalam ajaran kawan-kawan itu malah memerlukan yang lain. Ini menunjukkan suatu kelemahan konsep ketuhanan. Kalau Tuhan itu memerlukan yang lain, berarti tidak maha kuasa dia. Tuhan bisa memerlukan kepribadian, Tuhan memerlukan kepribadian 3, 2, 1 atau seterusnya. Ini menunjukkan sifat kelemahan. Nah, Tuhan dalam Islam itu dalam tauhid sudah dibungkus, bingkainya dia berdiri sendiri. Ini keistimewaan Tuhan Islam ya. Inilah yang membedakan Tuhan Madia dengan Tuhan kawan-kawan yang tidak bisa berdiri sendiri. Ini menunjukkan kelemahan, apalagi Tuhan bisa mati dengan alasan apa? Oh, mengampuni dosa. Tanpa mati pun dia bisa mengampuni dosa. Kalau Tuhan itu dengan mati dulu mengampuni dosa, ini menunjukkan kelemahan. Itu kelemahan Tuhan itu. Tuhan kalau dengan dosa saja dia harus bunuh diri atau mati dulu. Ini suatu kelemahan kawan. Batu sandungan di ajaran kawan-kawannya. Inilah sadarlah kawan, batu sandungan Anda sangat berat ini. Sangat besar. Orang Yahudi saja menolak. Oke, lanjut. Apaan Allah nggak perlu minta tolong? Berarti kamu buta Al-Quran. Baca dong Muhammad ayat 7. Barang siapa menolong Allah, tuh Allah aja minta tolong kok. Allah itu makhluk sosial, gotong royong sama umatnya. Terus Al-Hadid ayat 11, Allah ngutang duit, Allah minta pinjaman duit. Man zalazi yukridullah qardan hasanai. Barang siapa yang meminjamkan uang kepada Allah, maka Allah ganti minggu depan. Apa Tuhan kok kayak begini? Udah minta tolong minjem duit, katanya Tuhan single, akidahnya beres. Akidah colongan, nggak beres. Itu pinjemin dulu Allah mau duit tuh 5.000 kayak lumayan. Ayo patungan ceban-ceban. Agama apa ini Allahnya minta tolong? Jangan kebanyakan membual sama dia. Pembualanmu itu akan langsung dihancurkan oleh Al-Quran. Makanya aku bilang apa? Al-Quran itu kitab bohong, banyak salahnya, dikarang sama Muhammad. Jangan dipercaya. Gitu loh. Udah. Baik, kembali ke batu sandungan yang selanjutnya adalah batu sandungan di mana Tuhan Anda itu tidak bisa disamakan dengan makhluk yang lain karena menjelma jadi manusia. Ini batu sandungan di agama Anda. Ya, kalau Tuhan seperti itu, iblis, setan, makhluk-makhluk yang jahat pun itu nanti ngaku Tuhan. Bagaimana Anda bisa membedakan Tuhan Anda dengan iblis? Bagaimana ini suatu batu sandungan yang sangat berat? Karena orang Yahudi tidak pernah memuja Tuhannya dengan seperti itu. Apa Tuhan menjelma jadi manusia, kemudian dikorbankan, kemudian yang dikorbankan orang Yahudi itu hewan diganti dengan manusia, apalagi Tuhan. Dan tujuannya untuk penyelamatan lagi. Tuhan seperti seolah-olah tidak mampu untuk sabar Bang Jibril aja. Ya, Tuhan nggak mampu untuk menyelamatkan manusia kalau hanya untuk dibunuh diri, kemudian untuk mengampuni dosa seperti itu. Seolah-olah dia nggak mampu gitu loh. Ini menunjukkan kelemahan kalau konsep Tuhan seperti itu. Ini batu sandungan terbesar di agama Anda ya. Sadarlah, Yahudi aja tidak seperti itu kawan. Nah, ini yang menjadi penyebab batu sandungan di agama Anda. Oke, Madia mungkin sekitar jangan kabur. Dengar dulu saya. Jangan kau kabur ya. Kau dengar ini ya. Kau dengar Madia. Sekarang aku yang ngomong ya. Justru yang mirip dengan iblis itu Allah. Allah gaib, iblis gaib, Allah adalah iblis gitu loh. Ya, justru akidah Anda itu yang aneh. Ketika Allah arsinya ada di atas air, sehingga sana iblis pun di atas air. Jadi kalau Anda mau nyamain Allah dengan iblis itu paling tepat sama dia. Allah dalam Al-Quran ngaku Tuhan, minta disembah. Dalam Alkitab, wah cocok sekali iblis mengaku minta disembah dan mengaku Tuhan. Nah, makanya dalam Alkitab jelas, hanya Tuhan yang maha kuasa. Tetapi segala Allah bangsa lain adalah setan. Itulah dia sesembahanmu. Inilah batu sandungan yang harus kamu terima. Bahwa Islam adalah karangan Muhammad dan hasil penyesatan karena hawa nafsunya yang suka pengen kawin sama perempuan janda dan nidurin perempuan yang banyak. Begitu Madia. Jangan lu mau melintir sana melintir sini tapi Allah lu lemah, butuh pertolongan. Ya, terima kasih Ki Ahmad, Bang Malik semua di sini. Baterai Madia ya. Kita nanti lanjut gampang berikutnya. Kita diskusi. Dadah Madia. Ya, mohon maaf bila ada kata Madia yang salah. Mohon maaf juga bila ada salah kata Madia. Tuhan Yesus ya. Habis strom di rumahmu kah? Iya, baterai Madia habis. Pulsa listriknya habis. Enggak bisa tapi dicat ya. Malik yang ngomong gue yang gemeteran sama lu.
Iya, aduh, lupa. Keren. Parah. Udah. Udah skip. Kasihan. Padahal tadi saya sudah kirim singa ke Madia itu, kenapa tidak tercatat ya? Iya. Singa tadi itu untuk Madia. Dan tercatat anunya ya, koinnya Coba. udah naik. Nah, Ma, dia sampai caper loh dulu. Lu ditawan lagi Bang Kiamat. Baca Iya, komen aku nggak ikut-ikutan loh. Malik, bukan aku Malik. Kiamat guys, kiamat. Aku nggak pernah ya sekalipun ngomong apa dolmek itu ya baru ini. Malik itu bukan singkatan kacau. aduh, beneran loh. Tanya nih, beneran. Mumet itu aku langsung dengerin. Parah. Malik dicariin lagi nih Malik nih. Coba nih, dia bawa apa? Itu ada bacun tuh. Mau lanjutin Ya, lagi. Bang Kiamat ngeri gua. Ini yang ngomong dari tadi Bang Kiamat ya guys ya, bukan kalimat Malik. Khalifah, kalau bicara yang benar lu. Ayo 1 menit bro bacun. Ayo lagi 1 menit. Daripada dapat nyari duit yang banyak lu Anda kesini mau apa? lu orang bodoh kan menghina. Lu orang bodoh semua. Nih minimal Anda dari itu kenapa kesini? minimal akun lu ya Khalifah, minimal akun lu jangan privat. Kalau gua sudah menghina dengan Muhammad yang nggak bisa baca tulis. lu udah Turun. Udah turun dia. Minimal tuh bawa otak ke atas, ya, bacun. Kepanasan dia kayaknya. Bacun. Ya orang ngomong sesuai data kok. Kalau punya data bawa, mari naik ke atas, baru bukan bodoh-bodohin orang. Iya, masih panasnya dunia loh, belum panasnya neraka karena membayangkan surga lendir. Wah, apa itu? Guys, itu yang ngomong barusan Kiamat ya guys ya, bukan Malik. Malik, aku. Ya, Li. Ya, kenapa? Kamu Mana sama itu? Superman. Malik, kau itu iblis, kau iblis kau ya. Nah, kalau iblis mana bisa main TikTok? Botol turun. Kapok. Malik lagi. Nah, lagi. Mana lagi yang mau fans Malik? Fans Malik mana? Bang Elo, gue kabur dulu ya. Gue lagi diincer. Fans Malik mana, Mbak? Tunggu. Ini masih banyak nih, tuh banyak yang request nih. Fans Malik nih. Mbak. Mau titip Minimal. salam mereka. Ya. Kepanasan ya Malik, terima paus ya. Madia nggak ada harga dirinya loh. Gisel. Dibuat Gisel 1, Gisel 2, turun, tiduran didongengin. Ya pada kepanasan, kejang-kejang. Kenapa sih kalian? Minimal bawa otak, bantah. Yang semuanya nggak dapat paus. Bantah. Puji Tuhan orang baik, terima kasih. Tadi Pala Dusing cuma ngasih singkat terus cuma tulisan sih. oh, aku kena fitnah lagi gimana sih? Tadi si Kaju. Pala Dusing typing Pala Dusing ngasih singa ke siapa tadi namanya itu? Bagaimana ada muncul? Kecil. Iya, padahal singanya saya belikan itu 5 juta. Kenapa tidak tercatat ya? Tidak bersama koinnya. Bagaimana typing? Iya. Bawa otak ya, jangan bawa congor. Coba. Lang. Kemarin mah dia petentang-petenteng, sekarang baterainya habis. Bisa-bisa aja. Dia salah pilih lawan. Kalau Bang Kiamat tuh masih slow. Karena aku tadi juga slow kok tante. Slow Tadi dari mana? gua tadi pendukung Madia loh tadi. Tadi gua pendukung Madia. Tadi gua Anda salah all in bang. dua mawar tadi gua kirim ke Madia tadi. Serius. Kan tadi Dua kan ada mawar. Dua mawar kan. lele kan lepas tuh yang biru, lele biru ya. Mikir kesin nah, ini gua kirim 1 mawar lalu sing juga. Waduh, emang hari ini sangat terima kasih sekali tuh Bang Kali. Itu masih ada yang kirimkan saya di bawah biru tuh. kotak. Masih ada yang kirimkan kotak. Ya makasih ya yang udah kirim-kirim ya, Tuhan berkati berkat kalian semua.
Tuhan berkati abang dan kakak sekalian. Iya. Apa sih orang? Isinya nggak sih otaknya nih? Si bacot. Lagi nih. Malik. Kenapa Bacun? Ya om, Khalifah, minimal akunya jangan privat. Minimal akunya jangan privat dong. Minimal. Ada privat lo. enggak om. Iya, emang ada. Enggak, Minimal nabimu ada mukanya, bos. Ini debat-debat orang bodoh. Ini debat-debat orang-orang bodoh. Lah, Muhammad bisa baca tulis gimana? Lebih bodoh dong. Oh, lu jangan menghina. Enggak menghina dong Muhammad bisa baca tulis. Iya, emang kalau Muhammad bisa menulis. Berarti Muhammad lebih bodoh lah. Loh. Nih kalau Nabi Muhammad bisa menulis. Iya. Ntar dia Ya itu namanya Muhammad bodoh, Bang. Udah lu mau ngeyel apa lagi? Lu menghina gua pilih lu anjing. Enggak ada yang menghina gue. Lu ayo dong. Turunin. Gimana lu? Gasik. Bang Elo kalau lagi debat gitu, Bang Elo mute Bang Elo punya biar kalau seandainya ke band mereka yang ke band, Bang Elo enggak. Enggak. Kalau nggak ke band tuh kayaknya kurang gitu ya kan? Kurang serak gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting tuh supaya mereka tuh yang penting tidak berkata-kata kotor, Balik gitu. Minimal lu withdraw dulu lah. Udah, orang yang dikasih koin gue jangan bingung. Ini pengen gue kasih lagi ke orang-orang kok. Naik minta naik. Otaknya dulu bawa. Jadinya sayang. Takutnya ntar kalau dia dikasih naik kan, langsung dia ngata-ngatain yang ini langsung ke band lagi. Nggak usah dinaikin. Tua ma, biar ini dulu, biar ku hibahkan haters ke Malik. udah terlalu serem di aku. Balik yang ngomong kiamat yang dikalahin aja. Kiamat disalah-salahin aja ada. Iya, aku difitnah mulu. Dikata aku yang ngehujat orang Malik. Kiamat diem aja. Disalahin terus. Itu bukan hujatan ya teman-teman ya. Itu bukan hujatan, itu semua by dalil itu. Ada dalilnya semua. Iya. Itu dalil semua. Pagi, shalom, bos. Shalom, Bang. Ya, shalom. Pagi. Ya, apa yang tadi ngomel-ngomel yang tadi itu betul Nggak ya? tahu, Bang. Nggak tahu siapa tuh. Itu lapasnya Allah. No, dalil lu palsu semua katanya. Wah, parah. Dia belum tahu aja Allahnya Kribo. Oh, itu yang palsu. Oh, Nah, itu. jangan sebut. Ya Bang, ntar dia ngomong kasar lagi. Oh iya. Tadi kasar Ya banget Bang, ngomongnya ya. Bang Tauma ya? Tua mah. Mama tuh. Iya, Tomo. Iya. Wah, orang Manado ini. Manado. Ya ada tulisannya Malik. Tua Manado. Bang, subuh itu marga bukan? Ya? Di Manado subuh itu marga bukan? Itu subuh pagi, masa marga gitu. Gak pakai hak, subuh. Gak ada itu cerita ini dari subuh. Kalau subuh itu Manado itu pagi. Oh, oke. Saya ada teman nama belakangnya subuh. Orang Manado. Depannya siapa Bang? Ah, nggak boleh. Oh, oke. Iya. Kadang kan nama depan itu kan identik dengan Ya, kesukuan. sebut saja Mawar lah ya kan. Iya, Mawar subuh. Bang Elo mah mawar mulu karena gua kasih satu mawar tadi sama ladusing. Apa-apa. Daripada sama dia tadi bisa satu Mawar. Bang Amal itu banyak mawar sudah dia. Gak bagi-bagi. Ladusing dapat satu mawar. Tua mah mau saya kirimkan singa. Lah, aja kok. Iya, mau kah? Lagi ya. Kirimkan pala dusing. Isinya juga boleh. Kamu dari tadi baru bersuara ya? Iya. Kamu menghayati ya tadi ucapan Malik tadi ya? Lihat Malik mau komen. Wih, ganteng Pak tua mah. Lagi sarapan pisang goreng. Mantap. Berangkat jam berapa Bang? Kirim singa tuh. Ladusing ngirim singa untuk Tauma.
Bang Tuama umur berapa Bang Tuama? 42. Wah, Kak Cindy. Bang Tuama ada tompel nggak di belakang punggungnya? Boleh nggak? Ini ada di ini. Nah, di. Wah, ada kenabian. Cantik. Langsung diangkat. Ada tompel itu. Ya, pindahkan saja di tompelnya ke punggung. Pindahkan. Ini mah lagi nih. Lampik lah, lampik. Pak Ladusi. Ya. Itu tempat singgahnya iblis gak sih? Iya, di itu. Di bawah itu loh, yang di bawah itu dia. Itu nah ini nah. Hidungnya kok ada. Itu mah toilet Jibril. Aduh. Iya. Bencinya itu masih ada loh sama aku. Padahal aku dia lagi diam aja. panas kupingnya itu, kepanasan kuping. Iya. Aduh, udah Pak Tuama, hati-hati nanti roomnya kebenet. Pak Tuama udah ini Pak, udah menikah. Udah. Oke. Ini kok Bang Kiamat kok kayak ngebu-ngebu gitu ya, nyariin jodoh Enggak, gitu ya? kan tadi Kak Cindy kan cari ini tuh. Kan siapa tahu. Serahkan sama Tuhan aja. Iya. Kebetulan Pak Tuama tadi tuh orang Manado juga. Oh. Sweet. Ladusing udah menikah belum Ladusing? Ladusing udah menikah belum? Udah. Belum. Nanti tinggi bawah, selamat berganti hari, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, iya gitu ya, sama-sama. Amin. Ya, aku dikit lagi siap-siap nih mau ke gereja nih. Ya. Udah mau jam 8. Jam 9 saya baru ini berangkat. Di sini nggak muat gerejanya kalau perginya lambat itu. Di luar-luar. Oke. Ini ada apa nih? Arifin. Ya host, Ya, Arifin kamu Islam atau Kristen? ya nggak perlu nanya lah. Enggak, saya tanya kamu Islam atau Kristen? Enggak, ini saya mau tanya. Ini yang Iya, kamu Islam atau Kristen? Hei, kamu kok malu mengakui agamamu gimana sih? kan malu. Sendiri Bang. KTP-nya. Kamu Islam atau Kristen? Emang yang dibahas ini tentang apa sih? Ya udah turun kamu. Mau aja typing di bawah. Nggak usah naik. Aneh, tinggal jawab aja apa susah? Jawab aja, iya saya. Nah ini apa itu? Iya. Belum minum kopi. Belum minum kopi, bapak ini nggak mau bilang. Itu baca tappingannya Bang Meta tuh. Malu dia jadi Islam katanya. Iya malu. Belum naik kan? Gue naik, nah gue naik. Susah banget. Jangan ntar ngomong kasar lagi. Iya, nanti ke band. Nggak usah. Biar aja dia kejang-kejang di bawah terus kena stroke. Iya, biar aja dia kepanasan. Tuh, malu saya mengatakan. Bang Kiamat coba bilang kesibukan lelaki di surga adalah gitu. Malu saya Ladusing, mengatakan. tadi lepas tadi paus tadi. Kamu nggak lihat tadi lepas paus? Pausnya bau mawar. Kalah, tapi Malik kalah. 3 paus versus 4 mawar. Kalah. Itu mah dia, mawarnya dia semua dari gue tuh, 4-4-nya. Pertama perdana dan naik Salah satu berpihak mawar. Bang, kalah kan lu. Bukan Bang, bukan berpihakan. Itu ibarat menolong. kasihan. Nah, dia bersemangat. Ini antara langit dan bumi, Bang, antara langit dan bumi. Jadi supaya dia jangan terlalu menderita ya. Iya. Mas Kak Cindy, mau nggak sama orang Batak katanya? Mati. Nah, jadi gitu Bang Malik, gua kasih 4 mawar itu sedikit inilah dia gitu. Jangan terlalu hina banget gitu. Coba Bang Kiamat bilang dong, kesibukan lelaki di surga adalah gitu. Nggak bisa aku. Coba. Jadi Coba Bang Kiamat. Itu tuh ada Mobile Legend tuh. Mobile Legend. Ya. Pagi. Ya, kamu Islam atau Kristen? Muslim. Oke. Islam. Ya dong. Ya, silakan. Ada yang mau kamu tanyakan? Ada. Apa tuh Bang? Silakan. Kenapa? Ya. Pas mati lampunya.
Nanya apa, Bang? Nanya ini. Apakah ada Suara lu kecil, Bang. Suaranya nggak? Iya. kalau bisa jelas nggak? Ya. Oke. Jelas. Tunggu bang, tunggu bang. Ustadz itu artinya apa bang? Enggak, biar aja, biar dia bertanya aja. Lanjut. Biar dia bertanya. Apakah apakah masih ada Injil yang asli? Pertanyaannya justru sejak kapan Injil palsu? Biar aku jawab. Bang Mobile Legend, Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya, ini adalah yang baik itu. Jadi bukan kitab. Islam mengatakan Injil itu kedebuk dari langit, Bang. Dan Injil yang kami pegang adalah kesaksian dari para murid itu ketika bersama dengan Yesus. Jadi bukan kitab. Iya, ditulis dalam menjadi kitab itu berdasarkan apa yang mereka lihat dari Yesus Kristus itu sendiri, baik itu perkataannya, baik itu pengajarannya, mujizatnya. Mobile Legend, tunggu. Kamu itu bertanya, tunggu dulu. Ya, silakan. Mana sih kamu? Ya. Jadi, apa yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah saksi mata ketika Yesus berperilaku bagaimana, apa yang dia kerjakan, apa yang dia firmankan, apa mujizat-mujizatnya, mereka tulis itu semua. Itulah yang kami pegang sampai sekarang. Dan Injil itu masih ada sampai sekarang, itu tubuh Kristus itu sendiri yang ke surga. Itulah Injil yang asli. Terus ada bukti otentik itu keasliannya? Ya, itu sudah sampai kritik teks sampai 2000 tahun, Bang. Waduh. Kalau manuskrip Alkitab itu ada 26.000 manuskrip. Sekarang begini, Mobile Legend. Sekarang begini. Sekarang kan kamu kan bertanya mengenai Injil, ya kan? Nah, Injil yang Allah katakan, Injil itu adalah bahasa Yunani, ya. Bagaimana mungkin Allah berbahasa Yunani sementara Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab? Kan beda nabinya kan. Bukan. Allah itu menurunkan Al-Quran pakai bahasa Arab. Kenapa dia pakai bahasa Injil sementara Injil bahasa Yunani? Kan beda nabinya. Karena Al-Quran jauhin dikit mic-nya, jauhin lagi mic-nya. Kan Al-Quran kan diturunkan kepada Nabi Muhammad, sedangkan Injil diturunkan pada Nabi Isa. Hanya tertentu kepada bangsanya, yaitu bangsa Bani Israel. Jadi nggak rahmatan lil alamin, cukup tertentu. Kamu nggak masih ada sekarang. Bukan, enggak. Kamu sudah menjelaskan dengan luas ya. Isa ketika lahir, dia langsung berdebat dengan Yahudi memegang kitab Injil. Kaumnya saja, bukan rahmat lil alamin. Apakah masih bisa dibuktikan keaslian Injil sekarang? Sedangkan itu saya katakan Injil itu nggak pernah palsu. Kalau ada yang palsu juga bukan Injil yang asli. Saya katakan tapi begini aja, Bro Mobile Legend itu sendiri. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan ya, nanti kalau saya naik darah bahaya lagi. Lihat. Nih, Mobile Legend. Mobile Legend kamu ngomongnya itu jangan ditelan mic-nya. Jauhin sedikit biar kamu nafasnya nggak terlalu kayak gorila ya. Santai aja. Kamu udah bertanya, sudah dijawab itu. Jadi jangan menafsirkan lagi. Silakan teman-teman. Ya, coba level pertama kamu baca Al-Maidah 48. Kecuali kalau kamu meremehkan Allah ya. Coba kamu baca. Mungkin sepakat jalan Kristennya, kitab Injil itu diturunkan pada Nabi Isa kan. Hanya terbatas pada tunggu. Kristen terbatas. Kami tidak pernah untuk semua makhluk setuju nggak? Tidak ada yang menerima kitab kedebuk. Setuju nggak dulu? Tidak menerima Alkitab itu. Enggak, Kristen ini setuju nggak dulu? Bukan saya jawab. Kristen ini setuju nggak? Nggak setuju. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Enggak. Hanya terbatas kepada Bani Israel. Jangan bawa. Kalau kamu nggak setuju pada Nabi Isa, berarti kamu nggak menyetujui bahwasanya. Karena Al-Quran itu kitab dongeng, cerita yang mengatakan kita menerima Injil itu dongeng. Kalau ngomong Khalifah, itu kesalahan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran harus ada Islam bukan rahmatan lil alamin. Kalau emang Islam itu rahmat bagi segala makhluk, kalau segala makhluk itu harusnya Islam juga bertausiah ke kecoa, celana dalam gitu. Jangan cuman bertausiah ke perempuan janda doang sama anak kecil udah dikawinin. Si Muhammad. Saya pikirannya mungkin kan di Quran kan jelaskan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi itu ada yang dituliskan ya. Karena Al-Quran itu salah menceritakan. Pertama Injil, Taurat, Zabur dan kamu salah. Tidak ada kitab diturunkan. Kamu terus ditulis. Iya dong. Kalau ditulis itu sudah bisa diubah-ubah pikiran kamu. Ya. Al-Quran dipalsukan loh. Iblis. Al-Quran itu adalah iblis yang berbicara pada
brother di Gua Hiro. Waduh, berbahaya kamu. Itu Nakmus itu ya. Saya buka pikiran kamu, saya buka pikiran kamu. Data Injil itu ketika kabar Muhammad baik. ingin bisa seks, juga ngarang. Jibril itu datang. Ketika Muhammad ingin seks, Jibril bisa datang. juga Ketika ngarang. Muhammad Kalau ingin kamu kawin, nggak Jibril pakai datang. data. Ketika Ibrahim, anaknya susah. Muhammad Konten dari yang Madinah pakai Ketik, data itu ngomong Muhammad sesuatu itu nggak ada tidak didengar data. doanya sampai dia mati. Muhammad ada ayatnya. Ini nggak ada datanya ngomong. Dia cuma Emang kenyataan Quran Muhammad tuh nggak ada dalilnya bagaimana orang ada berapa dikatakan orang Muhammad ya goblok Jadi marah tahu. Ini Islam nggak ada yang berkualitas gitu ya? Nggak ada berkualitas mereka itu malah main framing aja dia. Udah segitu aja Mobile Legend. Iya, Injil sesungguhnya itu kan bukan kitab. Injil itu kan kabar baik. Kabar baiknya apa? Datanya juru selamat. Nah, dia tadi bangun pagi-pagi salah ambil air ini dulu sholat salah. Kalau kitab Injil itu kan memorial para rasul, murid-murid kan. Akan Itu ke bengkel yang dituliskan. kemarin itu. Dia nggak ngerti mau pamer-pamer kebodohan di sini. Hehehe, kasihan Ludo deh. Dia nih apa tadi tuh Mobile Legendnya dia itu masih rank warrior, masih tahap permulaan. Namanya ekstrim banget emang Malik nih. Hai guys, aku udah ganti akun. Yoi. Kalau udah terpojok itu bisa nggak sih kalian tuh nggak membodoh-bodohin orang gitu loh? Ya, Islam ini gimana sih? Amat gitu kualitas. Setelah kita jawab mereka nggak bisa jawab, akhirnya ngomel gitu loh. Halo, selamat pagi. Pagi bang. Islam apa Kristen? Ya, kamu siapa sih namanya? Abdul ya? Saya panggil Abdul aja. Ya, saya mau tanya bang. Nah, Islam apa Kristen? Mau bertanya. Islam apa Kristen? Paulus itu kan bang. Islam apa Kristen? Kamu Islam apa Kristen? Kristen. Paulus itu kan ya, ini saya tanyakan bang. Itu Rasul Paulus itu. Muhammad menurutmu siapa? Tunggu sebentar. Saya tanya dulu ya, kamu Abdul atau siapapun namamu. Kamu Islam atau Kristen? Buka mute-mu. Abdul. Ya masih ngoceh itu, dia nggak tahu kan. Buka mute-mu, jawab. Kamu Kristen atau Islam? Itu mic-mu ke mute itu, Abdul. Mikrofonnya di mute. Ini nggak ngerti main TikTok gimana? Saya berubah dia. Kamu Islam atau Kristen. Muhammad siapa menurutmu? Muhammad itu menurut Islam adalah nabi bang. Menurutmu? Kan Muhammad jelas rasulnya. Sedangkan Rasul Paulus asal-usulnya nggak jelas. Kalau menurutmu Muhammad siapa? Kalau kan mengikuti Paulus. Aku tanya dulu, kenapa kamu takut? Kan aku cuma nanya tentang Muhammad. Menurutmu Muhammad siapa? Rasul. Menurutmu Rasul? Rasul orang Muslim. Ya, nah, kalau menurutmu kamu kan bukan orang Islam. Kamu kan bukan orang Islam. Terus menurutmu Muhammad siapa? Ada yang taping di bawah dia. Siapa? Kamu Kristennya apa? Kristen Protestan atau Katolik? Dia udah ngaku Muhammad bukan siapa-siapa. Ya udah. Kalau Allah itu siapa? Menurutmu karena kamu bukan Islam, Allah itu siapa? Allah itu Tuhan yang menciptakan bumi, langit. Kalau menurut itu namanya kamu Islam, udah kebongkar. Saya sering mendengar ceramah ustaz. Allah itu menciptakan bumi katanya kan. Oh, mendengarkan ceramah. Oh, bukan mendengarkan khotbah pendeta. Oh. Sekarang sudah banyak ustaz. Jadi saya kalau kamu Kristen, coba pengakuan iman Rasuli dulu. Cepat. Pengakuan iman Rasuli. Rasul Paulus itu bapaknya. Pengakuan iman Rasuli. Kalau kamu Kristen, ya kalau kamu menyatakan Kristen, coba pengakuan iman Rasuli. Bersunat. Yesus bersunat. Tapi Allah nggak sunat. Botol. Udah malu ya kamu mengakui agamamu ya Islam ya? Tapi dia udah menyangkal Muhammad, ya udah syahadat lagi lo mampus. Kena kau pagi-pagi kafirkan kau. Kasihan ya. Udah malu ya mengakui agamanya. Memang lah. Iya, Muhammad dia menamar.
memang udah nggak mengakui nabinya sendiri. Astaga, kasihan. Udah, dia udah sangkal Muhammad sendiri kok. Ya udah, bagus lah. Adat lagi. Lah yang nyangkal dia sendiri kok kita yang disalahin. Orang dia yang nyamar-nyamar jadi Kristen. Makanya ditanyain Muhammad siapa, dia bilang bukan siapa-siapa. Ya udah, kena dia. Nah, nyangkal itu. Iya loh. Banyak banget ya yang kayak gitu mau nyaru-nyaru jadi Kristen gitu. Nyamar. Makanya kalau bertanya apa artinya Ustadz, mungkin dia tidak bingung juga menjawab. Udah nggak mau mengaku ya Muslimnya. Ini ada fansnya Kiamat nih. Datang lagi lato-lato. Nih fans gua ini. Langsung nih homo. Homo. Pas Ayo balik nih homo. Kalau muncul-muncul lagi kau. Enggak, slow. Apa nih homo? Homo, apa kabar homo? Sulit aja dikit. Gimana cara orang nih? Aku singkat aja ya. Nasrani ini belum sembuh-sembuh ya. Pakai timer aja, Ilham. Kamu bunuh diri. Siap. Mana timer yuk? Ayo pakai timer. 1 menit ya. Langsung kita gaskan. Kita dapat mainan 2 kali. Siap tahun lagi. Anjay. Boleh diperbesar, Bro. Berkat membongkar Allah, gua dapat mouse. Ilham sebentar. Guys, turun guys, yuk turun guys. Oke. Sebentar Ilham. Dengarkan. Kalau kamu kotor ya, Ilham ya. Kamu berarti kalah ya, saya turunkan. Ya. Coba berkata yang kotor. Yuk, nggak perlu pakai kata-kata kotor. Oke, Ilhomo, gasken. Oke, Ilhomo, kita bahas apa Ilhomo? Topiknya Ilhomo. Ya, kitab kering kerontang yang diimani oleh para pecundang orang Islam. Oke. Kitab kering kerontang yang diimani oleh para pecundang orang Islam, padahal katakan Muhammad untuk memuaskan nafsu Muhammad yang kafir. Satu menit ya. Di antaranya adalah Islam yang mengimani Quran, kitab karangan yang dikatakan sama Utsman diimani oleh orang Islam, terutama Ilhomo yang udah. Ini mau mulai. Diam ya. 1 menit yang saya ngomong duluan ayat. Gimana? 1 menit dulu. 1 menit dulu. Opening statement. 1 menit cepat. 1 menit ini aja ya, pembukaan aja ya. Ada nggak usah rewel. 1 menit. Lanjut. Yuk, riset dulu Bang Kiamat. Riset dulu. Nah, ayo ngomong. Kerangka berpikir akan saya bangun di sini buat kalian ya, para pengiman ajaran-ajaran dogmatis dari orang-orang purbakala, dukun-dukun purbakala ya, di mana tidak mengandung satu keterangan informasi yang bisa diterima oleh logika, tetapi bisa diterima oleh logila. Hanya logila yang mengimani dan menyangkal hukum-hukum dasar, teori-teori dasar seperti hukum kuantitatif ya, di mana 100% Allah 100% manusia itu akal sehat manapun nggak akan bisa nerima itu ya. Jadi buat kalian, beruntunglah hari ini saya sebagai guru kalian akan menginjili kalian supaya kalian bisa paham apa Injil itu sebetulnya. Yang kalian pegang ini adalah kitab kering kerontang, kitab dongeng dari para dukun-dukun zaman purba. Oke? Siap-siap kalian menerima semua kenyataan ini ya. Cuak. Oke, habis waktunya. Oke, aku. Ya, mari kita. Selamat pagi 2 kali netizen sekalian yang membenci Khalifah Malik, Islam. Yeay, Khalifah Malik dapat lawan lagi loh. 2 biji nih ya. Siap-siap 2 biji nih. Nyungsep nih guys. Kita akan bongkar Al-Qur'an, kitabnya Islam yang ternyata berisi dengan hal-hal yang di luar nalar. Jangankan masuk akal, masuk dengkul aja kagak ya. Dan hanya diimani oleh orang-orang yang logila, bukan logika. Dan korban berikutnya adalah Ilhomo Gaidiator. Dia seorang gay, dia seorang homo karena dia pecinta Muhammad dan dia mengikuti ajaran Allah yang ternyata adalah homo. Kita bongkar semuanya guys. Ketidakmanu akalan Al-Quran yang isinya cuma manu dan ketelanjangan karena Muhammad mengarang Al-Quran dengan kebohongan-kebohongan untuk meniduri banyak perempuan. 1 kamar, 2 kamar Muhammad nidurin perempuan. 1 kamar, 2 kamar Muhammad buka celana. Itulah ajaran Islam yang dibanggakan oleh Ilhomo Gaidiator. Tapi hari ini kita akan bongkar bahwa Islam, Al-Quran, Tauhid itu ajaran amburadul. Waduh, double emang si Ilham. Dah cukup. Hati ya teman-teman. Jadi saya akan buka dulu bagaimana sih cara kalian memakai logika. Sedangkan kalian mengakurkan satu ayat yang menampar satu ayat itu bagaimana caranya. Coba kalian akurkan beberapa ayat yang akan saya sampaikan ini ya. Ya.
Jadi Matius 17 ayat 1 dan Lukas 9 ayat 28, yang satu menginformasikan Yesus di gunung 6 hari, yang satu 8 hari. 6 dan 8 itu gimana kalian bisa menyamakan 6 dan 8 hari ya ketika Yesus berdoa, yang rupa wajahnya berubah ya. Nanti di ayat selanjutnya di Lukas 29 ya. Akurkan dulu Matius 17 ya, ayat 1 ya, yang berdiametral terhadap Lukas 9:28, di mana di Matius ya diinformasikan bahwa Yesus di gunung 6 hari, dan yang satunya lagi 8 hari. Jadi bisa nggak beda 8 hari itu kamu orang tuh? 6 hari 8 hari. Saya misalnya SD nggak bisa. Nah, saya udah jangan berisik kau, ini waktuku. Ya guys, seperti biasa Ilhomo Gaidiator selalu ngomong lantur dan kelagapan karena isi kepalanya adalah sampah dan tong kosong. Tapi nggak apa-apa guys, mari kita bongkar. Kalau Anda mengatakan harus memirip-miripkan ayat Alkitab, bagaimana dengan kitab Anda? Bagaimana ketika Muhammad mengarang Al-Quran katanya penciptaan itu error? Dalam Al-Alaq ayat 1, manusia diciptakan dari segumpal darah. Ternyata langsung dibantah sama Al-Baqarah ayat 24, manusia tercipta dari tanah. Lebih parahnya lagi, manusia tercipta dari air. Di surah Al-Anbiya ayat 30, ayat 30. Nah itu tuh, surah 21 ayat 30. Jadi penciptaan manusia aja, Quran masih error. Apakah Allah pikun? Apakah Allah lupa? Atau apakah memang Allah tidak terlibat dalam kasus penciptaan karena Allah bukan Tuhan? Di situ urusin tuh kitabmu, bagaimana kitabmu nggak jelas dalam menciptakan manusia. Gitu katanya Allah pencipta, bohong. Allah aja sama kayak malaikat, tidak beranak dan tidak diperanakan. Mending sono tuh nyembah Adam, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan kayak Allah. Gitu. Ini gini aja, minta waktu 3 menit lah ya, udah minimal, karena aku akan menguraikan beberapa ayat dan menyinggung banyak ayat di sini ya. Jadi nggak cukup waktu 1 menit, nanti 1 menit itu tektokannya aja ya. Setelah nanti aku menguraikan, membuat kerangka berpikir kalian itu cerdas ya, minimal 3 menit lah. Sebenarnya aku mintanya 5 menit, jadi bisa aku sangkal semua. Jadi yang dibilang dari tanah dan dari darah itu adalah proses pada elementer manusia, bahwa secara makro dan mikro tubuh kita tersusun dari zat-zat mineral yang ada juga pada tanah, dan ketika pada darah itu adalah pembentukan di janin. Nanti bisa saya uraikan itu, tapi waktunya nggak cukup. Tolong waktu 3 menit biar para orang-orang sok pinter ini pada paham semua tentang sains ya. Nggak cukup waktunya saya kalau cuma 1 menit. Coba buat 3 menit atau 5 menit kalau bisa. Jadi bisa waktu dong. Lanjut Malik. Jangan 1 menit. 1 menit aja. Kamu tampari kau sampai kau kapok menghujat kekristenan lagi, Ilham. Kau udah hancur, udah remuk, kau bikin di dunia kiamat. Sekarang kau mau tengil lagi. Ku bongkar-bongkari Quranmu. Ku buka setiap aibnya di dalamnya. Ku telanjangi ajaran Muhammad yang suka buka celana. Gak bisa kan kau bantah Quranmu itu? Kenapa proses penciptaan amburadul error dalam Al-Quran? Ya jelaslah, kitab karangan. Tuh lihat, manusia diciptakan dari segumpal darah. Ada yang bilang dari air, ada yang bilang dari tanah. Nah lo coba lu aduk-aduk tuh, api, tanah, air, udara, avatar, eng. Gak bisa, Quran dulu tuh kitab amburadul. Makanya salah tema. Kalau lu mengajak membahas tentang kemasuk akalan kitab suci, Quran adalah kitab yang paling terbelakangi dalam proses penciptaan manusia dan kemasuk akalan. Jangankan masuk akal, masuk dengkul aja kagak. Quran itu manu akal karena isinya cuma menuruti perintah Muhammad melakukan seksual. Itu tuh baca Al-Ahzab ayat 51, Muhammad boleh kumpul kebo, Muhammad boleh berzina, Muhammad kawini bocah, Muhammad kawini mantunya sendiri waktu masih jadi istrinya si Zaid disukain sama Muhammad. Emang pedofil ini orang, udah pedofil, kriminal, penjahat kelamin. Gini kok dijadi nabi, ngarang kitab aja nggak bener. Katanya dapat wahyu di goa, tapi nggak ada saksinya. Ternyata dia kena dehidrasi. Kita begini kok. Kalau kita begini di Kristen mah jadi bungkus bawang sama cabe, begitu, ya. Ada cukup. Masih ada 1 menit 30 detik. Loh, 3 menit waktunya? Iya. Ya sip, 3 menit. Oke, nah gitu. Terus kemudian tentang penyalipan, gagal juga Allah ngeprank orang Yahudi. Gimana coba ini? Orang Yahudi juga katanya dalam Al-Baqarah ayat 65 katanya jadi monyet. Tapi ditanya mana fosilnya, nggak ada, nggak bisa membuktikan. Terlalu banyak kejanggalan Al-Quran yang nggak bisa dibuktikan sama orang Islam karena Al-Quran itu hanya kitab karangan. Lo orang sezaman Muhammad aja bilang kok ini kitab dongeng, udah pernah kita dengar yang beginian. An-Najm ayat 19-21. Allah punya 3 anak perempuan, Allah dewa pagan. Ya kenapa? Ya karena memang Allah itu dewa, dicolong sama Muhammad. Makanya nggak salah kalau dibilang Muhammad itu colmek, colong Mekah, akidah colongan, Muhammad curi akidah, Muhammad curi syariat. Itu ajaran elu, Ilham. Mau sampai gimana perlu jungkir balik salto-salto sambil tawaf, sujud sholat yoga, nggak akan bisa kebantah kalau Quran itu akidah bohongan gitu loh. Sholat juga nggak masuk akal. Kalau Allah lu itu punya akal sehat, nggak mungkin orang disuruh sholat 50 kali. Masa orang sholat 50 kali? Gimana? Masa setiap 15 menit sekali sholat, setiap 15 menit lagi sholat? Kapan Muhammad kawin? Kapan Muhammad tidurin perempuan? Kalau kayak gitu kan hobi Muhammad bukan sholat tapi buka celana. Gimana sih lu? Dah lanjut.
Lanjut. Saya ingatkan ya buat para audiens ya, saya ingatkan bahwa orang bodoh selalu menyerang personal dan ngomongin personal seseorang. Orang cerdas selalu bicara tentang ideologis. Yang saya bilang di sini adalah ideologis, bukan personal ya. Ketika dia bilang tadi bahwa Quran itu adalah ayat-ayatnya dari colongan dan kitabnya palsu, ya, nggak ada saksi dan segala macam. Mari kita dudukan di perkara yang sama ketika Musa menerima loh. Siapa saksinya? Coba. Kalian jangan menuntut saksi terus, sedangkan kalian tidak menundukkan pada meja yang sama, pada masalah yang sama ketika Musa menerima loh batu. Siapa saksinya? Bahkan kambing dan domba dan ternak pun tidak boleh ada di gunung itu. Coba kalian pikirlah, kalian cobalah berpikir rasional ya. Jangan kalian menuntut saksi tapi kalian tidak mendudukan pada meja yang sama pada satu masalah. Oke, saya jelaskan di sini bahwa Quran itu adalah originalitas. Ketika dia turun dalam bahasa lisan dan bertransisi menjadi bahasa tulisan, dengar, ini tidak mungkin kalian terima dari ustadz manapun, ustadz tradisional manapun ya. Jadi penulisan huruf hijaiyah itu adalah keoriginalitasan dari Al-Quran. Bahasa Arab itu asli originalnya adalah abjadnya nabatean ya, nabatean. Seperti abjad kita Yunani ya, ini Latin ini ya, Yunani, Romawi itu ada lintasan sejarahnya dari hieroglif, nanti ada huruf-huruf paku, nanti ketemu. Tapi huruf hijaiyah itu hanya ada di lintasan sejarah yang ditulis oleh Al-Quran. Maka ada ayat-ayat yang ditulis tanpa makna bagi orang yang nggak punya ilmu ya, seperti alif lam mim. Alif lam mim itu apa? Itu adalah transisi dari bahasa lisan kepada bahasa tulisan yang konsekuensinya adalah ketika Jibril mewahyukan bahasa lisan dan menjadi Al-Quran. Itu adalah konsekuensi dari yang namanya ayat-ayat yang katanya hanya Allah yang tahu. Saya jelaskan sekarang, alif lam mim itu tidak ada maknanya, tapi maknanya adalah dari bahasa lisan, originalitasnya di situ ya. Huruf hijaiyah itu tidak pernah terlintas dalam ruang budaya, tidak seperti huruf nabatean dan huruf tulisan Yunani yang sekarang kita pakai abjad Latin ini. Tidak. Alif lam mim Al-Baqarah ayat 1, alif lam shad Al-Araf ya, Al-Araf ayat 1, alif lam ra. Bagi orang yang tidak punya pemahaman, ini ayat apa? Ini hanya Allah yang tahu. Tidak mungkin hanya Allah yang tahu, karena Quran itu diturunkan untuk dianalisa dan akan ketemu nanti ketika orang berilmu yang mau menganalisa. Artinya semua ada Al-Quran. Bahkan teori relativitas di situ, bahkan partikel Tuhan, bahkan subkuantum ya, semua partikel non imaterial di situ ada semua informasinya. Bukan kayak kitab kering cukup. Oke, habis. Nah, habis. Gelagapan lu kan, nggak bisa ngejelasin kan lu. Kenapa? Ya karena kitab lu itu amburadul. Kitab itu yang namanya Al-Quran, kitab penyempurna yang gagal sempurna. Kenapa? Ajaran sholat aja gerakannya nggak ada, sunat nggak ada, apalagi tauhid juga nggak ada, banyak cacatnya. Ibarat ya masakan, Quran itu ayam mentah, bukan ayam, malah tempe mentah, harus diolah dulu sama hadis. Sekarang giliran hadis menyempurnakan Al-Quran, hadis banyak yang palsu, hadis yang banyak yang ditolak. Itu makanya agama lu tuh agama labil, agama bermasalah. Selesaikan dulu tuh kitab lu yang gagal sempurna. Udah gitu sekarang huruf-huruf Al-Quran udah dipalsukan, ditambahkan harokat. Nah itu belum lagi Quran dibakar kayak sampah, Quran diseragamkan sama Utsman. Nah itu bukti bahwa Quran itu banyak cacatnya, banyak akidah yang salah. Dulu Quran 7 dialek, sekarang 1 dialek. Kenapa? Ya karena kalau kebongkar semua isi ayat Al-Quran, terbukti mesumnya Muhammad. Karena Al-Quran itu bukan kitab pengetahuan, bukan kitab hukum, tapi kitab yang memuaskan nafsu syahwatnya Muhammad. Semua itu terjadi karena Muhammad mengarang Al-Quran. Lalu lu bilang katanya Al-Quran itu diturunkan dari Jibril ke Muhammad. Bohong, nggak ada saksi, nggak ada bukti. Apa? Lu mau sama-samain Musa dengan Muhammad? Rewel, nggak cocok, nggak pantas. Musa membelah laut nih jadi 2, saksinya semua orang Israel. Lah Muhammad belah bulan, belah durennya Aisyah, saksinya siapa? Ya Muhammad doang gitu. Lu mau membandingkan Nabi yang paling mulia yaitu Musa dengan ecek-ecek seperti Muhammad yang cuma seorang remah gitu loh. Nggak pantas. Musa nggak pernah turun ayat, dan kamu Musa boleh menangguhkan, menggauli, menggengbeng siapapun perempuan yang kamu sukai, termasuk perempuan yang belum kamu nikahi atau istri yang telah kamu ceraikan. Gak pernah Musa disuruh kumpul kebo. Beda dengan Muhammad. Kalau Muhammad boleh kumpul kebo, karena memang ajaran lu itu agama Islam, agama ketelanjangan dan buka celana gitu. Yang begini kok lu percaya jadi agama? Minimal berpikir lah ya. Makanya isi kepala kalau sempit tuh belajar, bukan menghujat. Nyari-nyari alasan aja lu, kritik-kritik Alkitab. Quran lu gua kritik abis, sekarang gua bongkarin. Penciptaan manusia juga lu nggak bisa bantah. Kenapa? Ya karena kitab lu error. Masa manusia tercipta dari segumpal darah? Terus ayat lain bilang dari air, ayat lain lagi bilang dari tanah. Ini yang benar dari mana? Makanya kalau nggak ikut mencipta jangan ikut klaim, sok-sokan tapi nggak bisa. Aneh. Dah tuh.
Awas. Turun nih, turun. Awas ya, hati-hati guys. Justru ketika kita berbicara mukjizat pada ranah mukjizat ya, justru di sini Yesus tertampar bahwa mukjizat itu disematkan kepada manusia, bukan pada sang pencipta atau holik. Kalau holik menciptakan langit dan bumi tidak disebut mukjizat, tetapi itu adalah karena dia sang maha pencipta, sang halik ya. Jadi mukjizat itu hanya disematkan kepada makhluk. Ingat itu makhluk atau yang diciptakan, yang kalian sembah-sembah itu ya, yang kalian bilang mukjizatnya inilah menghidupkan orang mati atau lahir tanpa bapak, padahal itu bisa dijelaskan semua mukjizat itu sekarang padanannya adalah teknologi. Seperti lahir tanpa bapak itu namanya patenogenesis dalam ilmu biologi ya. Semua dengarkan saya biar kamu pintar ya. Jadi semua yang namanya mukjizat itu dinisbatkan ya terhadap manusia, makhluk yang diciptakan, bukan terhadap sang halik sendiri. Kalau halik atau sang pencipta Elohim, Allah Azza wa Jalla menciptakan langit, bumi, dan jagat raya ini tidak dibilang mukjizat karena dia memang pencipta. Justru karena makhluk lah, maka dinisbatkanlah kata-kata mukjizat tadi. Kenapa Nabi Muhammad tidak menciptakan mukjizat yang melebihi nabi-nabi lain? Karena kita umat yang diharapkan untuk membangun peradaban di muka bumi ini dengan teknologi, nggak perlu lagi mukjizat-mukjizat seperti zaman Kok kalian menuntut mukjizat seperti Nabi Musa? Kami umat yang membangun peradaban dengan teknologi, bukan dengan mukjizat, bukan dengan keajaiban-keajaiban yang tidak masuk mekanisme teknologi. Kita ini membangun peradaban dengan teknologi, bukan dengan mukjizat. Itulah kenapa Nabi Muhammad ya, walaupun ditawari malaikat untuk membalikkan suku Taif dengan gunung dan menimpa mereka, ditolak itu oleh Nabi Muhammad. Jangan, karena nanti di suku Taif itu akan lahirlah seorang ulama. Jadi bisa saja Rasulullah itu meminta mukjizat yang lebih luar biasa, tapi karena umatnya adalah umat akhir zaman yang dituntut membangun peradaban dengan teknologi, maka mukjizat itu untuk apa? Untuk apa kita di ranah mukjizat ketika kita membangun peradaban dengan teknologi, dengan ilmu sains seperti ini? Mukjizat itu hanya diperlukan pada zaman purbakala ketika manusia belum gagap kan, lu nggak bisa jawab kan? Kenapa? Karena kitab lu itu error, kitab bermasalah, agama bermasalah, isinya cuma buka celana, Muhammad suka nidurin perempuan. Lu bilang apa? Mukjizat itu hanya untuk nabi. Lu itu bodoh, bahlul. Justru mukjizat pertama itu dilakukan oleh Tuhan, menciptakan seluruh alam semesta dari ketiadaan menjadi ada. Itu mukjizat Tuhan. Nabi itu hanya diberikan kuasa, sedikit kuasa dari mukjizat Tuhan yang maha agung, maha kasih, maha pemurah, maha luar biasa, dan maha pencipta. Itu makanya Quran lu itu gagal dalam menceritakan penciptaan alam semesta, terutama penciptaan manusia. Kenapa? Karena Allah lu nggak ikut patungan nyiptain. Allah lu itu cuma dewa pagan yang berkelamin laki-laki, punya 3 anak perempuan, kemudian dicolmek sama Muhammad, ditolongin Mekah sama Muhammad, akidahnya Tuhan lu. Nah itu jadilah Allah gitu, Ilham. Ya gimana, gagal kan? Kenapa Muhammad itu tidak pernah berbuat mukjizat? Ya nggak mampu, orang bukan nabi. Gimana sih lu nggak bisa mengimani Muhammad sebagai nabi selama dia gagal membuat mukjizat. Sekarang gua tanya sama lu jujur sama gua, siapa satu orang aja di zaman Muhammad yang dibangkitkan sama Allah? Nggak ada, Ilham. Karena agama lu itu bohongan, semua hanya sandiwara. Sekarang gue tanya sama lu, Isa ketika dia masih bayi baru lahir, dia bukan oe-oe tapi udah bisa ngomong. Sekarang Muhammad dia buta huruf, dibuat bisa membaca aja gagal. Kenapa? Ya karena memang Muhammad cuma ngarang gitu loh. Gue tanya sama lu, siapa satu orang aja di zaman Muhammad yang pernah dibangkitkan sama Allah? Gak ada. Terus gini, lu bilang Islam itu berkembang lewat teknologi. Bohong. Justru Islam itu numpang, teknologi numpang, wifi numpang, pulsa numpang, kuota juga numpang. Seonggok meteran PLN yang nyantol di atas masjid itu bukti kalau Allah nggak mampu jadi lampu Philips. Makanya Islam numpang lampu ke orang Kristen, ke teknologi Kristen. Yang bikin lampu itu siapa? Thomas Edison, bukan Abu Bakar, bukan Abu Gosok, bukan Abu Jahal, bukan Abu Muhammad, bukan Abul Qasim, bapaknya si Abul tuh, si Muhammad. Bukan.
Kenapa? Karena Islam itu aja numpang. Rumah sakit numpang, teknologi numpang, sains numpang. Bahkan Masjid Istiqlal tuh yang dibangun tuh di depan gereja, yang insinyurnya siapa? Orang Kristen. Gitu loh. Arab kenapa bisa maju? Karena Jepang masuk, pasang PDAM, mengelola air. Kalau nggak kekeringan kalian, coba pakai batu. Gitu lah ya. Udah numpang aja belagu lo. Minimal tahu diri lah. Kuota lu itu dari siapa? Dari Kristen, ngerti lo? Lanjut. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dari awal hingga akhir. Kira-kira apa respon teman-teman mendengarkan debat tersebut? Menarik buat saya, tidak tahu bagi teman-teman. Tapi banyak orang pasti melihatnya secara objektif atau subjektif, maka timbul sebuah respon atau argumentasi menarik. Tetapi di balik semua itu teman-teman, ini adalah orang yang terbuka pikirannya, terbuka dalam arti ketika dikupas atau diberikan literatur-literatur yang berkaitan dengan Islam, hadis, ayat-ayat Quran, dia juga dapat membantah, bahkan memberikan argumentasi supaya dapat saling meluruskan. Nah teman-teman, ini kan hal yang baru, yang mana ada seorang polemikus atau ada seorang Islam yang meladeni apologetik Kristen ini, yang belajar Quran, kata dia belajar Quran, meladeninya dengan tanggapan-tanggapannya yang ya hebatlah karena pastilah dia mendukung keyakinannya, pastilah dia mendukung imannya, pastilah dia mempertanggungjawabkan imannya. Tetapi apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini merupakan sebuah literatur yang ia baca, dan dia lihat dari Quran sendiri yang harus dipertanggungjawabkan, bahkan diklirkan oleh teman-teman umat muslim, oleh teman-teman polemikus. Dan ini salah satu bentuk respon supaya teman-teman polemikus, para ustadz, para mualaf, kiranya bersedia lebih mempelajari Quran daripada sibuk mempelajari Alkitab yang bukan kitab saudara. Kan ini menarik nih. Jadi dari diskusi ini teman-teman kita lihat apa yang dipertanyakan oleh apologetik Kristen tersebut merupakan sebuah PR bagi teman-teman untuk memastikan dari ketidaktahuan kita, misalnya contoh ya, dari ketidaktahuan kita, supaya teman-teman memastikan apa yang teman-teman imani ketika dipertanyakan, maka buktikan dengan literatur yang teman-teman anggap itu kredibel, bertanggung jawab, dan bisa membantah argumen-argumen pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan, kan gitu. Nah tapi nampaknya dari semua pertanyaan, dari semua penyampaian dari apologetik Kristen ini, semua mental dalam arti tidak bisa dijawab dengan tuntas, tidak bisa dimengerti, ya, karena yang ditanya itu merupakan hal-hal mendasar tentang Nabi dan juga Allah yang dipercaya oleh sahabat-sahabat muslim. Nah artinya apa? PR-nya ada supaya dapat mempertanggungjawabkan keyakinan, dan bagi semua mereka supaya tidak sibuk mengurusi tentang kekristenan, kan itu tujuannya. Nah teman-teman, hal ini perlu dipupuk nih, diskusi yang seperti ini perlu dipupuk tanpa baperan, tanpa mencari masalah, tapi duduk bareng berdebat seilmiah mungkin, tanpa merasa menista, tanpa merasa melukai, tanpa merasa dan melakukan kata-kata kasar seperti yang sudah kita lihat. Nah ini kan bagus nih. Nah tergantung teman-teman bagaimana menilainya. Kalau bagi saya itu hal yang positif, karena ternyata masih ada orang-orang yang terbuka pikirannya, yang ketika ditanya maka dijawab, sekalipun jawabannya itu tidak sesuai, tapi itu merupakan PR gitu loh ya. Nah teman-teman, dari sini kita belajar bahwa dibutuhkan ada banyak orang yang cerdas dalam arti lebih sibuk mempelajari kitabnya masing-masing, mengajarkannya, mencari tahu, menggalinya, daripada sibuk mengajarkan kitab orang lain kepada sesamanya. Itu kan kurang tepat. Nah teman-teman, semoga lewat video ini kita semakin dicerdaskan. Bagi teman-teman muslim, semoga semakin membekali diri tentang agamamu, tentang pencarian-pencarianmu, supaya tidak mendengarkan saja tapi juga mencari tahu apa yang disampaikan oleh para cendekiawan muslim, supaya itu benar-benar Anda dapatkan secara utuh. Ketika disampaikan, maka teman-teman juga mencari, maka informasinya menjadi lebih kuat. Oke, kiranya kasih Kristus yang memberikan keluasan kemampuan berpikir untuk menilai kebenaran yang mana yang harus kita ikuti. Pastinya saya mau menyampaikan,
Kristus yang mengasihi semua umat manusia yang berdosa. Kiranya ada berkat bagi seluruh teman-teman yang melihat video ini, dan kiranya kasih Kristus yang mengasihi saudara menyelamatkan saudara dan seisi rumah saudara. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.